Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi atqanal masnu'at wa fataral mawjudat wa amatal ahya wa ahyal amwat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kazalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan guru kita, muballigh kita, mujahid fi sabilillah, al-mukarram Abuya Kiai Haji Ainul Yakin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Kita doakan mudah-mudahan sehat wal afiat, panjang umur, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunannya menjadi generasi yang solihin dan solihat, sukses dan mulia. Bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan di dunia, semoga menjadi kebanggaan Rasulullah. Demikian juga Kakanda Kiai Haji Dr. Muhammad Zaki bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Doa yang sama untuk beliau, mudah-mudahan hajat-hajatnya juga dikabulkan Allah. Akhi fillah, mubalik kita Kiai Haji Hafiz Luqman, mudah-mudahan sehat wal afiat, diberikan kesehatan yang paripurna, karena beliau pernah diuji oleh Allah. Untungnya yang datang serangan jantung, bukan serangan malaikat maut. Mudah-mudahan sehat wal afiat. Para asatiz lain yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya. Hadirin hadirat para santri, penerus-penerus dakwah perjuangan guru kita Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Mungkin yang hadir Bang Zaki ini anak-anak yang lahir tahun 70-an mungkin. Saya perlu kenalkan dulu, saya ini orang Betawi asli, tinggal di Kebun Nanas. Kakek saya sahabat dengan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Sama-sama bikin pemancar dulu namanya, pemancar radio. Kakek saya pemancarnya ditutup, kemudian pemancar radio Kiai Haji Abdullah Syafi'i dilanjutkan. Kiai Haji Abdullah Syafi'i bangun madrasah, kakek saya juga bangun madrasah. Dua-duanya berjalan alhamdulillah, tapi perjuangannya lebih luas ketimbang kakek saya. Mungkin anak-anak yang hadir ini mohon maaf ya, dulu ini radio Asy-Syafi'iyah itu paling terkenal di Jakarta. Jadi kalau pagi itu anak-anak masih kecil yang disetel bahasa orang tua kita itu radio Asy-Syafi'iyah. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Ayo, shalli wa sallim ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Tuh, ya Allah. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari
khatimir rusul syafi'il anam badrit nuril qamari. Tapi kadang-kadang umat dibangkitkan semangat jihadnya, karena memang beliau ini pejuang, semangat jihadnya dibangkitkan. Bu, Bapak, ada tuh lagu yang kita kenal, kalam suci menentukan ku berjuang. Terorat ya. Allahu Akbar. Saya termasuk murid beliau. Jadi kalau kakek saya itu ngajar Risalah Al-Mu'awanah, jadi kakek saya diminta ngajar Risalah Al-Mu'awanah. Dulu kiai-kiai dipilih, dan gak sembarangan kiai yang dipilih ya. Jadi betapa saya akhirnya kenal dengan beliau. Beliau ini satu di antara ulama yang mendapatkan ilmul hikmah. Seseorang kalau dia diberikan ilmul hikmah, sukses. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan ilmul hikmah kepada Luqman. Luqman akhirnya sukses. Nanti kaitannya dengan guru kita. Kenapa saya katakan sukses? Sebagian ulama menyebut Luqman bukan nabi. Luqman punya badan penampilannya tidak bagus. Luqman kulitnya hitam, hidungnya tidak mancung. Kita lebih senang bilang pesek, nginak namanya. Luqman kulitnya tidak putih, kulitnya hitam, rambutnya keriting alias kribo, hidungnya tidak mancung. Meskipun Luqman sebagian ulama menyebut bukan nabi, tapi bukan hanya nasihatnya yang diabadikan, tetapi juga nama Luqman diabadikan menjadi salah satu judul surah dalam Al-Quran, surah Luqman. Nanti nih Jalan Ki Haji Abdullah Syafi'i, tuh namanya juga tuh. Kata Allah, kalau seseorang itu sudah diberikan hikmah, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Wa may yu'tal hikmah, siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira, maka Allah berikan kepadanya kebaikan yang sangat banyak. Bahkan hikmah itu, nanti kaitannya lagi dengan kiai kita, bahkan hikmah itu menjadi syarat suksesnya seseorang berdakwah. Kenapa semakin banyak ulama? Kenapa semakin banyak khutbah? Kenapa semakin banyak mubalik? Dakwahnya seakan-akan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kenapa bisa begini? Kalau beliau ceramah, jangankan kita, Habib saja menangis. Saya punya kakek meneteskan air mata. Kenapa bisa begitu guru kita ini? Kenapa bisa gitu? Apalagi anaknya Ki Haji Anul Yakin, Masya Allah, dia punya keanehan sendiri. Kalau udah megang mic, Allah, mic bisa pindah kanan kiri. Makanya saya nggak pernah mau ceramah di samping dia. Saya takut lolos, berjedot pala saya bisa. Saya kalau ceramah, dia ceramah, saya mendingan di belakang aja dah. Di samping saya takut, nail mic lepas. Tapi memang udah biasa, udah terlatih. Jadi kenapa tuh kok banyak mubalik? Mohon maaf, saya bukan menggurui, tetapi kenapa akhirnya ceramahnya kurang manfaat?
Karena seseorang yang menyampaikan dakwah menyambung lisan Rasulullah juga disyaratkan oleh Allah untuk membekali dakwahnya dengan hikmah dan nasihat yang bagus. Jika saja seorang guru dia tidak menyertakan hikmah dan al-mau'izatil hasanah dalam dakwahnya, maka tidak akan berhasil pendidikan dan dakwahnya. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Beliau ini termasuk seorang ulama yang dibekali oleh Allah ilmu hikmah. Makanya ketika beliau berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, siapa saja yang diberikan hikmah oleh Allah, faqad utiya khairan katsira. Ini jalan dulunya saya tahu benar. Ya Allah, masih banyak pohon duren. Dulu ke kebun nanas, ini tukang duren datang ke kampung kebun nanas, tahu nggak, pakai sepeda, sampingnya namanya ada apa tuh? Ranjang gede apa namanya tuh? Ya, rojo ya, rojo. Dia bawa ke kebun nanas tukang duren. Saya lagi ngaji sama bapak saya tuh. Saya lagi ngaji. Haddul kalami ma'afadal mustami nahusa'a zaidun wa amrun muttabi' wa nau'uhu allazi alaihi yubna ismun wa fi'lun thumma harfun makna wal ismu ma yadkhuluhu min wa ila au kana majruran bi hatta wa ala misaluhu zaidun wa khailun wa ghanam wa zawatil kawallazi wa man wakam wal fi'lu ma yadkhulu qad wasinu. Sampai begitu tuh. Itu tukang duren, kalau kata orang Jakarta bererot, kiai. Bererot di depan madrasah saya nungguin bapak saya keluar. Saya punya bapak keluar, tukang duren teriak, "Ustadz, borong dong duren saya." Bapak saya bilang, "Duren mana? Pondok Gede." "Manis enggak?" "Duren jatuhan." "Lihat aja, durennya masih belepotan tanah." Begitu dibeli, buka, manis. "Kemarin saya beli duren mana?" "Duren jatuhan." Begitu saya buka, asem. Saya bilang, "Bang, katanya duren jatuhan." "Iya, jatuh dari truk." Bukan jatuh dari pohon. Ini rata-rata tukang duren bilang, Kiai Abdullah Syafi'i lagi mengembangkan yayasannya. Hampir semua orang Pondok Gede cinta sama dia. Akhirnya kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa bisa berhasil? Dan sekarang pernah dijadikan kampung ini menjadi tempat pelajar, kalau nggak salah dulu ya. Menjadi kota Madinatul Tullab. Ini kebun nanas dulu pernah punya gelar Madinatul Tullab, kota pelajar. Kenapa? Karena guru kita yang membuka. Guru kita nggak bikin bank, guru kita nggak bikin perusahaan, tapi guru kita Ki Haji Abdullah Syafi'i membangun tempat namanya investasi ilmu. Kalau seandainya kita lakukan kepada anak-anak kita seperti guru kita, investasi berharga dalam hidup kita adalah investasi ilmu. Saya Betawi, dulu nggak ngimpi jadi dokter, nggak ngimpi. Ibu saya anaknya 2. Biar kata Betawi Bang Zaki, ibu saya anaknya 2. Perempuan laki, semen jumlahnya 12. Maksudnya jumlahnya 12, anaknya perempuan laki, nggak ada yang bencong. Begitu maksudnya. Walaupun saya punya orang tua saya lumayan punya duit, sapinya banyak. Orang Betawi dulu kalau punya sapi banyak, anak-anaknya insya Allah kejamin pendidikannya. Sapi bapak saya banyak, tapi kalau makan ibu saya itu sederhana. Dia masak nasi ditaruh di bakul, nasinya diangi-angiin, kalau orang dulu bilang, sambil baca sholawat.
Begitu mau makan saya dipanggil. Nama saya Ali Sibro Malisi. Ibu saya nggak mau panggil Ali. Saya protes, Bu, kenapa nggak dipanggil Ali? Kan Ali Sibro Malisi. Ibu takut, bro. Kenapa takut? Nama Ali di kampung Kebonanas udah banyak. Ada Ali Pitak, Ali Begeng. Mending panggil Sibro aja deh. Bu, dipanggil saya makan. Saya mau ngambil nasi, nggak boleh. Ibu saya pegang centong. Orang Betawi dulu, emaknya yang megang centong. Centongnya gede, beda sama centong sekarang. Makanya sampai sekarang saya kalau ngelihat centong trauma, gua ketok jadi monyet nih, begitu katanya. Diambil nasi, ditaruh di piring, begitu. Saya bilang, lauknya pakai apa, Bu? Karena anak ibu banyak, kita harus belajar hidup sederhana, ngikutin Nabi. Itu telur asin saya mau ambil satu, nggak boleh sama ibu saya. Akhirnya telur asin dibelah. Hidup sederhana, dibelah jadi 4. Namanya sejuring. Ditaruh di atas piring. Saya mikirin, nasinya sepiring melentung kayak kuburan Cina. Telur asinnya sejuring. Ini kalau saya makan bareng-bareng, telurnya nggak terasa. Untung saya agak cerdik, Ustaz Zaki. Saya bilang, mendingan nasi saya makan duluan, ntar telur saya gadok. Akhirnya ditanya ibu saya, mau makan di mana? Lihat sapi, sambil lihat sapi. Saya makan bawa piring sambil ngelihat sapi, orang lagi meres susu. Nasi saya makan duluan, habis nasi tinggal telur. Begitu mau saya makan, dicaplok dipatok ayam, habis. Tapi alhamdulillah saya kuliah sampai doktor. Anak 5, alhamdulillah sama kayak Ainul Yakin. Anak saya nggak dapat negeri tapi kuliah. Hampir 1,5 M Kiai ya. Jadi dokter, 1 jadi dokter. Bini saya bilang, Bang, anak 5, kenapa nggak 5-5-nya jadi dokter? Saya bilang, Mah, dulu nggak ingat tetangga kita anaknya 4. 4-4-nya dididik jadi dokter. Begitu anaknya jadi dokter, 4-4-nya jadi dokter. Emaknya sakit, 4-4-nya rebutan nyuntik semua, mampus emaknya. Makanya mesti ada yang ulama, tempatnya di sini. Ini guru kita yang sanad ilmunya nyambung. Jadi kalau ilmu itu investasi, Ki Haji Ainul Yakin, ilmu itu investasi, tapi ingat ada ilmu yang namanya ilman nafi'an. Bagaimana ilmu itu bermanfaat? Kalau yang menyampaikan ilmu itu sanadnya nggak sambung sampai Rasulullah. Makanya ada sebuah hadis riwayat Bukhari, inna hazal ilma dinun fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama. Ilmu itu agama. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum, maka perhatikan dari siapa kamu belajar ilmu tersebut. Yang cinta dengan guru kita Ki Haji Abdullah Syafi'i, jangan takut. Berarti sanad kita nyambung kepada beliau, beliau kepada guru-gurunya, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kecintaan kita menyebab kecintaan kita kepada guru kita Ki Haji Abdullah Syafi'i itu yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.